Setelah pujaan Shen Huaishen kembali, semua orang memaksaku menceraikannya. Ibu, Huaishen dan Wei Wei belum kembali. Aku ingin menunggu lagi. Siapa yang peduli ulang tahunmu? Kau bersikeras tidak mau cerai. Sepanjang hari hanya tahu menghabiskan uang Huaishen. Kau tak pantas untuknya. Benar-benar merusak pemandangan. Ibu, aku dan Huaishen tidak akan bercerai. Daripada engkau punya waktu untuk menjelek-jelekanku, lebih baik ikut senam asal saja, supaya tidak mencampuri urusan orang. Song Yian. Beraninya kau bicara begitu, janganlah kau berkhayal lagi. Kakakku sekarang bersama Kak Fuyao. Entah betapa bahagianya dia. Kalau bukan karena dia dulu sedang khilaf. Orang sepertimu tak pantas jadi kakak iparku. Tunggu saja. Kakakku akan mencampakkanmu. Ibu, ayo kita pergi. Song Yian, apa kau gila lagi? Kau harus membuat rumah menjadi kacau balau. Baru puas kan? Huaishen, ada apa? Ayo makan kuenya. Ayo cepat kemari potong kuenya. Ayah, ayo cepat potong kuenya. Shen Huaishen, kau berani bawa Wei Wei ke sini rayakan ultahnya. Aku dan Fuyao tumbuh besar bersama. Sekarang dia juga guru biola Wei Wei. Aku bawa Wei Wei ke sini. Rayakan ultahnya. Apa salahnya? Kak Yian, ini salahku. Tak seharusnya kupanggil Huaishen. Aku sangat mencintaimu. Demi keluarga ini, kuberikan segalanya. Sekarang aku sedang mengandung anakmu. Tega sekali kau padaku. Jangan gunakan hal ini untuk mengancamku. Tidak masuk akal. Cepat pulang sana. Bikin malu saja. Nenek, Bibi Lian bilang nenek tidak tidur dengan baik. Bagaimana bisa sembuh? Setelah forum akademik ini berakhir, aku akan langsung membawamu ke tempatku dan mengawasimu sendiri. Aduh, ini salahmu. Apa gunanya punya cucu? CEO arogan sepertimu. Cari satu orang saja tak bisa. Kurasa engkau sama sekali tidak peduli dan hanya asal-asalan saja. Meski dia di dunia riset adalah si jenius yang sangat langka. Lalu kenapa? Hubungan guru dan murid yang dasar saja diabaikan, bersembunyi tak muncul, jelas tak mau mengakuimu. Untuk apa nenek repot-repot demi orang itu? Xiao Ying, Huaishen, terima kasih sudah datang ke pesta ulang tahunku. Tapi jika Nyonya Shen tahu, apa dia tidak akan kesal? Urusanku, bukan urusannya. Untuk sok ngatur. Sudahlah, dia tidak bisa membantuku sedikit pun. Sepanjang hari dia hanya cari ribut denganku. Oh ya, soal kerja sama dengan Leng Ying. Kapan itu bisa selesai? Di sini adalah semua data tentang Leng Ying. 16 tahun memenangkan Piala Sains Dunia 7 tahun yang lalu lewat riset regen genetik setelah mengguncang industri. Namun tiba-tiba dia menghilang. Jika grup Shen bisa mengajaknya dalam 1 tahun, kita akan mencapai puncak. Tapi tenang saja, selama ada aku, Leng Ying pasti akan jadi milik grup Shen. Fuyao, untunglah kau membantuku menjalin hubungan ini. Tidak seperti Song Yian itu, yang hanya menghabiskan uangku. Aku dan Leng Ying hanya pernah bertemu sekali. Mana ada hubungan apa-apa. Bujuk dia dulu, lalu cari kesempatan untuk mengandung anaknya. Posisi Nyonya Shen, cepat atau lambat, akan jadi milikku.
Xiao Ying. Akhirnya kau bangun juga. Xiao Ying, kamu akhirnya sadar. Guru, Iya, anakku, Shen Huaishen itu. Hal besar menimpamu. Tapi dia belum muncul juga. Bahkan tidak menelepon. Menurutku dia tidak pantas menjadi suamimu. di hatinya sudah tidak ada aku sebagai istrinya, dan aku tidak ingin lagi dengannya membuang waktu. Aku ingin cerai darinya. Dulu, aku juga punya duniaku sendiri bersinar terang, tapi aku sudah gila. Demi cinta, aku kehilangan akal sehat. Yian, aku akan baik padamu seumur hidup. Tidak akan membiarkanmu menderita. Maukah kau menikah denganku? Demi kamu, aku merelakan segalanya, sepenuh hati, menjadi Nyonya Shen untukmu. Mama aku juga mau. Tapi balasannya hanyalah sikap dinginmu, serta satu kali demi satu kali luka. Wei bisa menang penghargaan kali ini berkat bantuanmu. Tidak juga. Weiwei memang punya bakat alami. Ditambah lagi dengan hasil kerja kerasnya. Halo, Nyonya Shen. Namaku Fu Yao. Teman baiknya. Wai Shen. Nona Fu adalah pujaan hati Direktur Shen. Kalau saja dulu Nona Fu tidak pergi studi lanjut, posisi Nyonya Shen ini tidak akan jatuh padanya. Hubungan 7 tahun. Akhirnya, sia-sia belaka. Shen Huaishen, aku tidak mau mencintaimu lagi. Maafkan aku, guru. Aku salah. Dulu, aku tidak seharusnya demi dia melepaskan penelitian. Xiao Ying, jangan gunakan pilihan masa lalu untuk menghukum diri. Di mataku, kamu selamanya adalah jenius peneliti yang bersinar itu. Selama kamu mau memilih untuk mulai lagi, guru akan selalu berdiri di belakangmu. Ya. Weiwei, permainanmu tadi hebat sekali. Bibi Yao Yao, Anda sangat lembut. Andai saja Anda adalah mamaku. Seandainya kamu adalah mamaku, Ibu Wang, bawa Weiwei ganti baju. tidak mau. Aku mau main sama Bibi Yao Yao. Sebentar lagi. Weiwei sayang, Mama sudah belikan gaun putri yang kamu inginkan. Cepat ganti bajunya, biar Mama lihat. Baiklah. Kak Ian, sepertinya Weiwei sangat menyukaiku. Nona Fu, les biola Weiwei berakhir di sini. Uang yang harus dibayar, takkan kurang 1 sen pun. Kamu boleh pergi. Kak Ian, aku tahu kamu keberatan denganku, tapi jangan melampiaskannya pada anak. Jika Weiwei tahu les biolanya sudah berakhir, dia pasti sangat sedih. Fu Yao, aktingmu itu sungguh menjijikkan. Kamu berpura-pura mengajar biola demi mendekati keluarga Shen. Bukankah kamu mengincar posisi Nyonya Shen? Tapi selama aku masih ada, kamu selamanya hanya akan jadi selingkuhan yang memalukan itu. Song Jian, kau hanyalah seorang pecundang piaraan Huaishen. Kau tak pantas untuknya. Nyonya Shen, tega sekali kau lakukan ini. Aku melakukan semua ini demi kebaikan Weiwei. Kenapa kau memukulku? Song Yian, apalagi yang kau lakukan? Huaishen, aku hanya menasihati Nyonya Shen. Jangan menekan Weiwei terlalu keras padanya. Memintanya jangan menghentikan kursus biola Weiwei. Tapi dia malah... Cepat minta maaf pada Fu Yao. Kau... Karena kau bersikeras, putar fakta, maka tamparan ini akan kukembalikan padamu. Song, Dan kau juga, apa kau buta? Atau otakmu bermasalah? Kau percaya semua ucapannya? Apa jika dia kentut pun? Kau anggap perintah suci? Sudahlah, lupakan saja. Lebih baik aku pergi, jangan biarkan aku merusak hubungan di antara kalian.
Bibi Yao Yao, jangan pergi. Mama, aku benci padamu. Kenapa kau tega menindas Bibi Yao? Wei Wei, dengarkan mama. Cukup, Song Yian. Apa kau masih punya sikap seorang ibu? Setiap hari mengamuk begini, Wei Wei akan rusak karenamu. Wei Wei, ayo pergi. Aduh, Nyonya Shen juga tidak mudah. Dia sangat lelah mengurus anak. Tolonglah mengerti dia sedikit. Aku banting tulang sendirian, mencari uang untuk keluarga, memberinya hidup yang nyaman. Selain bermuka masam, apalagi yang dia bisa? Ada kabar baik untukmu. Beberapa hari lagi akan diadakan sebuah forum akademik. Leng Ying juga akan hadir. Gunakanlah kesempatan ini untuk mengamankan kerjasama ini. Fu Yao, memang kau yang terbaik. Hanya kau yang bisa membantuku. Untung kabarku cepat. Forum akademik kali ini adalah kembalinya Leng Ying, debut di dunia penelitian. Jika aku membantu Hui Shen mengamankan kerjasama ini, Song Yian takkan pernah bisa mengalahkanku. Selamat datang semuanya di forum akademik hari ini. Kau tidak di rumah jaga anak, malah datang ke sini untuk apa? Kamu tidak di rumah jaga anak, malah ke sini buat apa? Ini acara terbuka, forum akademik kamu bisa datang. Kenapa aku tidak bisa? Kamu datang ke acara begini, bikin kacau saja. Kalau sampai rugikan grup Shen, apa kamu sanggup tanggung? Cepat pulang ke rumah. Nyonya Shen, awalnya kukira kamu mengerti. Tak kusangka, ternyata kamu tidak tahu diri. Yang datang ke sini, semuanya pakar ternama. Dengan ilmumu itu, mungkin nama mereka pun tak tahu. Nona Fu, begitu sombongnya. Dengan ilmumu itu, seharusnya semua jurnal top sudah kamu kuasai. Kenapa masih merendah? Datang ke rumahku, jadi guru biola. Diam, aku bawa Fu Yao ke sini untuk bahas kerjasama. Fu Yao dan Leng Ying punya hubungan dekat. Kalau kamu hambat urusanku, takkan kumaafkan kamu. Nona Fu, pintar sekali cari muka. Apa Leng Ying sendiri tahu punya hubungan denganmu? Cukup hubungan Fu Yao dan Leng Ying. Bukan urusanmu untuk banyak bacot. Cepat minta maaf pada Fu Yao. Bicara soal hubungan dekat, semua orang di sini tak ada yang tandingi aku. Beberapa orang hanya ingin cari muka. Sayangnya, aku tak sudi. Leng Ying itu levelnya jenius peneliti. Kamu soal matematika SMA saja tidak bisa kamu kerjakan. Beraninya kamu bicara besar di sini. Leng Ying sudah jadi masa lalu. Mulai sekarang, aku akan jadi lebih baik. Sedangkan kamu, jangan halangi jalanku. Cari waktu untuk cerai. Aku tak punya waktu untukmu. Song Yian, apa kamu sudah gila? Kamu mau ceraikan aku? Kamu Dasar kau orang tak tahu diri. Berani sekali kau sakiti murid kesayanganku ini. Ternyata dia adalah murid Profesor Meng. Mungkinkah dia adalah sosok legendaris, ilmuwan jenius Leng Ying? Kamu adalah Leng Ying. Kau adalah Leng Ying. Izinkan saya memperkenalkan. Ini adalah murid baru saya, Song Yian. Guru, bisakah identitas saya dirahasiakan? Leng Ying yang dulu sudah berlalu. Saya ingin menggunakan nama Song Yian untuk memulai kembali. Saya mengerti. Mulai sekarang, kau adalah Song Yian, murid Meng Fangting. Saya akan melindungimu. Tidak ada lagi yang bisa menyakitimu. Dari mana dia berasal? Ternyata murid Profesor Meng. Mungkinkah dia juga jenius peneliti yang sangat langka? Orang tak dikenal seperti dia, mana bisa dibanding Leng Ying? Leng Ying adalah legenda di lingkaran kita. Bukankah Song Yian cuma wanita yang sibuk di dapur, ibu rumah tangga? Leng Ying itu legenda peneliti. Mana mungkin orang yang sama? Tunggu dulu. Bagaimana Song Yian bisa mendekati Profesor Meng? Halo Profesor Meng, saya suami Song Yian, Shen Huaishan, saat ini di grup Shen, menjabat sebagai CEO. Direktur Shen,
Hal ini terdengar cukup terhormat. Tapi, bahkan nilai dari istrimu sendiri saja kau tak tahu. Orang sepertimu, untuk Yian kami, gak pantas buatku. Aku mau jalan-jalan ke sana dulu. Song Yian, apa kau sudah bicara sembarangan pada Profesor Meng? Hingga Profesor Meng salah paham padaku. Cepat beri penjelasan pada Profesor Meng sekarang. Kenapa aku harus membantumu menjelaskan? Song Yian, apa salahku padamu sebenarnya? Kau sengaja ingin membuatku malu ya? Jangan lupa, kau adalah istri Shen Huaishen. Nyonya Shen benar-benar sangat tidak dewasa. Jika itu aku pasti tidak akan merepotkan Huaishen. Tidak akan sepertimu. Kalau kau hebat, panggil saja Leng Ying ke sini. Suruh dia bicara demi Shen Huaishen. Lihat saja, apa dia akan memedulikanmu. Song Yian, kau cuma menyusahkan Fu Yao. Leng Ying juga bukan orang yang bisa kau temui sesukamu. Kau tak cukup level. Kau ini dasar pria buta. Tak membela istri sendiri. Malah bantu orang asing. Banyak bacot. Siapa yang tulus? Siapa yang berakting? Apa kau tak bisa melihatnya? Profesor Meng, jangan dengar bualan Song Yian. Ini tak seperti bayangan Anda. Shen Huaishen, di antara kita tak ada lagi bicara. Setelah cerai, kita hidup masing-masing. Kau baik atau buruk, bergaul dengan siapapun. Tak ada urusan denganku lagi. Cerai. Kau benar-benar ingin menceraikanku. Yian. Huaishen, tak kusangka Nyonya Shen orang seperti itu. Baru dekati keluarga Meng. Langsung meremehkan harta kekayaan keluarga Shen kalian. Song Yian, apa yang kamu lakukan? Surat cerai sudah aku tanda tangani, barang keluarga Shen. Tak ada yang kuinginkan. Aku hanya membawa Wei Wei. Sampai kapan kamu mau terus cari ribut? Sudah sampai tahap ini. Kamu masih merasa aku sedang cari ribut. Benar juga. Dulu, aku terlalu sabar. Makanya kamu pikir, aku bisa terus bersabar. Aku dan Fu Yao, tak ada apa-apa. Apa yang harus kulakukan agar kamu bisa puas? Kalau aku memintamu putus hubungan dengan Fu Yao, bisakah kamu melakukannya? Song Yian, kamu pikir bisa mengendalikanku? Jangan bermimpi. Meski kamu mendekati keluarga Meng, memangnya kenapa? Tanpa diriku, kamu bukan siapa-siapa. Saat sudah putus asa nanti, ujung-ujungnya, kamu akan memohon padaku. Tenang saja. Mulai hari ini, aku tidak akan menginjakkan kaki di keluarga Shen. Memohon padamu. Takkan mungkin seumur hidupku. Ini harus kamu tanda tangani. Jika tidak, aku akan cari yang terbaik. Pengacara perceraian. Setidaknya mengambil setengah hartamu. Aku sangat mengenalmu. Kamu takut setelah cerai. Hidupku lebih baik darimu. Makanya kamu takut kan? Kau takut sekarang kan? Song Yian, kau yang memaksaku. Mama jahat. Mama tidak mau, ayah. Aku juga tidak mau, Mama. Nyonya Shen, aku benar-benar salah menilaimu. Tak sangka kau demi ambisimu. Sampai tega meninggalkan keluarga. Kau sungguh sangat kejam. Fu Yao, kau pikir kau siapa? Apapun yang kulakukan, bukan urusanmu untuk banyak bacot. Wei Wei, jika dulu Mama melakukan kesalahan hingga membuatmu sedih, Mama minta maaf padamu. Mama paling sayang Wei Wei. Bisakah kau memaafkan Mama?
Aku tidak mau ikut mama. Aku mau ikut ayah. Song Yian, kau gagal jadi Nyonya Shen. Gagal juga menjadi seorang ibu. Dengan sikapmu ini, masih mau melakukan penelitian. Aku ingin melihat, setelah kau meninggalkanku, bagaimana di dunia ini kau bisa bertahan hidup. Aku ingin melihat, bagaimana kau tanpaku bertahan hidup di dunia ini. Wei Wei, ayo kita pergi. Shen Huaishen. Apa hakmu meremehkanku? Menganggapku tak mampu? Akan kutunjukkan padamu. Tanpamu, aku akan melangkah lebih jauh. Guru, aku ingin kembali ke kota Jiang nanti. Hati Wei Wei saat ini masih menolakku. Aku tak ingin memaksanya. Tapi aku yakin akan membuatnya menerimaku lagi. Cucuku itu di kota Yun baru saja membangun satu tim penelitian. Sedang butuh orang. Kau bisa coba mendaftar. Dengan kemampuanmu, pasti bisa melakukannya. Terima kasih guru atas kesempatan ini. Guru percaya padamu. Aku pergi dulu. Halo Direktur Meng, saya Song Yian. Kau orang yang nenek paksakan padaku. Jika tak becus, pergilah secepatnya. Jika tak becus, pergilah segera. Terima kasih Direktur Meng atas kesempatan ini. Saya akan bekerja keras. Bakpao apa-apaan ini? Dan bubur ini, apa layak dimakan? Sarapan sebelumnya selalu Nyonya siapkan sejak jam 4 pagi. Saya tak bisa membuatnya, jadi saya hanya membelinya. Tuan, makanlah seadanya saja. Aku mau mama. Mau bikin telur buatan mama? Berhenti menangis. Jangan sebut ibumu lagi. Dia sudah membuangmu, tapi kau masih merindukannya. Wanita seperti dia tak punya kerja atau gelar. Setelah keluar dari keluarga Shen, mungkin sepotong baju bagus pun dia tak mampu beli. Benar? Satu orang berusia 30 tahun lebih, wanita rumah tangga, mencari kerja di luar. Siapa yang mau? Paling dalam beberapa hari, dia akan pulang menangis, memohon kita menerimanya. Song Yian itu bukan siapa-siapa, tak pantas membuat kita kesal. Ibu Wang, buang semua sampah ini. Sekarang juga, mulai besok, pesan sarapan hotel bintang 5. Tanpa dirinya, hidup kita akan lebih baik. Tanpa dia, kita hanya akan hidup lebih baik. Halo, nama saya Song Yian. Saya konsultan teknis yang baru. Bukankah kamu itu yang masuk lewat jalur dalam? Entah apa yang dipikirkan Direktur Meng, sembarang orang dimasukkan ke lembaga riset. Sudah aku bilang, perempuan itu tidak cocok meneliti, tidak pakai otak, data begini saja salah, buang-buang waktu. Guru Zhang, saya tidak salah hitung. Beraninya kamu bilang tidak. Guru Zhang, saya tidak salah hitung. Beraninya kau bilang tidak. Orang sepertimu hanya menghambat tim riset kita semua. Inilah cara Anda menangani masalah. Bahkan tidak punya skill riset dasar. Punya rekan seperti Anda. Saya merasa malu. Hari pertama sudah melawan Guru Zhang. Sepertinya orang baru ini bakal tamat riwayatnya. Satu orang jalur dalam. Berani-beraninya sok ngatur di depanku. Bukannya di rumah saja, mengurus anak dengan benar. Malah buat kacau di sini. Benar-benar tidak tahu diri. Pakai jalur dalam atau tidak, kemampuanku yang bicara. Tapi melihatmu berulah tadi, aku jadi tahu betapa tidak kompetennya dirimu. Berhenti bersikap tok aksi begini. Kau pikir pakai jas putih sudah jadi peneliti. Satu orang jalur dalam, barang palsu murahan, belum sampai 3 hari. Kau pasti ditendang.
Kau sendiri barang palsu. Semua tampak palsu bagimu. Kurasa Direktur Meng sudah kena santet. Orang sepertimu bisa masuk. Apa yang kau bicarakan sembarangan? Direktur Meng menghargaiku. Makanya aku di proyek ini, kau orang jalur dalam, berani-beraninya di depanku. Sok ngatur-ngatur. Sekarang buka matamu. Lihat dengan jelas data miliknya. Tak ada salah sedikit pun. Kau sendiri yang salah lihat. Malah sok aksi di sini dan menghina orang. Hari ini, kau harus minta maaf pada Xiaolin. Jika masalah ini sampai ke Direktur Meng, aku ingin lihat siapa yang akan diusir duluan. Kau berani mengancamku? Zhang Qiang, Direktur Meng. Zhang Qiang, aku merekrutmu untuk memimpin proyek, bukan jadi raja kecil dan sok kuasa di sini. Direktur Meng, aku tidak melakukannya. Ini semua dia. Semua karena wanita ini yang memancing keributan. Bukan begitu, Direktur Meng. Guru Zhang memarahiku, katanya datanya salah. Bahkan dia memukulku. Guru Song hanya ingin membantuku. Direktur Meng, aku. Minta maaf pada Xiaolin. Xiaolin. Maafkan aku. Tadi itu kesalahanku. Zhang Qiang, di dalam timku tidak ada tempat bagimu. Mulai hari ini, kamu resmi dipecat. Direktur Meng, aku benar-benar menyesal. Aku mohon padamu, beri aku satu kali kesempatan. Aku mohon. Aku tidak akan mengulanginya. Kemari. Direktur Meng, aku mohon. Direktur Meng. Direktur Meng. Mulai hari ini, tim proyek ini akan dipimpin Song Yian. Ini dia, data yang paling terbaru. Kerja bagus. Direktur Meng, soal kejadian hari itu, terima kasih. Jangan terlalu kepedean. Aku hanya sedang membersihkan parasit yang ada di tim. Direktur Meng, apakah Anda sangat membenciku? Siapa yang suka satu, orang tak tahu budi. Nenekku punya ingatan buruk, memaafkanmu. Bukan berarti aku juga... Aku tahu, dulu aku salah, tapi sekarang aku ingin fokus riset. Beri aku waktu. Aku akan buktikan tidak berbohong. Bagaimana buktinya? Cuma bicara saja? Orang ini adalah Tuan Tua Chen. Pakar sains, sehebat nenekku. Teknologi intinya untuk proyek kita sangatlah penting. Tapi lisensinya tak kunjung didapat. Tuan Tua Chen itu terkenal sangat sulit. Siapapun akan diusir. Jika kau bisa dapat lisensi Tuan Tua Chen, aku akan percaya. Kau tidak bohong. Baik, aku akan bersiap. Direktur Meng, tunggu kabar baikku. Lama tak jumpa. Entah Tuan Tua Chen masih ingat aku. Kupikir siapa tadi? Cuman kau tak layak mengetuk pintu Tuan Tua Chen. Kalian berdua bersama benar-benar membuktikan kalian itu komplotan. Song Yian, aku sarankan kau jaga bicaramu. Guru Zhang adalah ahli teknis, bergaji tinggi. Grup Shen, statusnya di industri, tak bisa kau singgung. Apa dia memberitahumu? Bagaimana dia sampai diusir oleh grup Meng? Lihatlah dirimu sendiri. Apa posisimu? Tokoh sekelas Tuan Tua Chen, bukan tandinganmu. Benar. Sebaiknya kau segera pergi dari sini. Tuan Tua Chen hanya menemui para ahli teknis ternama. Jika nanti kau sampai diusir, itu hanya akan mempermalukan dirimu. Kalianlah yang harus pergi. Aku berani jamin. Yang akan diusir, pasti bukan aku. Song Yian, ini demi kebaikanmu. Kau yang sekarang tak seperti dulu, tidak ada lagi yang melindungimu. Kau pikir, aku sama sepertimu yang selalu saja bergantung pada pria karena tak berbakat, mencari sandaran orang. Kau... Aku dan Shen Huaishen
Sudah cerai 1 bulan. Kau belum memikatnya. Sepertinya kemampuanmu menggoda para pria. Tidak seberapa ya. Song Yian, kau pikir kau itu sehebat apa sih? Siapa yang tak tahu? Kau main dengan Direktur Meng, kau cuma mengandalkan pria. Benar saja, pria tak berguna, suka menyebar fitnah dan menjelekkan orang. Tapi aku sudah merekamnya. Tunggu saja kau terima surat somasi dariku. Berikan itu padaku. Song Yian. Kenapa kau di sini? Dari mana kau tahu jadwalku? Kau menguntitku ya? Sudah kuduga, Song Yian, kau tak bisa tanpaku. Tapi jangan buang tenaga, aku takkan memberimu kesempatan untuk rujuk. Shen Huaishen, berhentilah narsis. Aku kesini, tak ada urusan sama sekali denganmu. Masih bilang tak menguntitku. Tadi matamu itu terus menatapku. Kenapa? Simpan saja niat busukmu itu. Aku takkan tertipu olehmu. Aku tadi hanya kaget melihatmu. Baru beberapa hari tak bertemu. Kenapa kau jadi makin jelek? Kau. Song Yian, aku tahu kau salah paham pada Huaishen. Tapi kau tak boleh menyakitinya seperti ini. Huaishen orang yang sangat baik. Kau pasti akan menyesal. Aku memang menyesal. Menyesal. Tidak mengenalnya lebih awal. Sehingga masih berkhayal tentang pernikahan ini. Kau... Satu persatu. Cepat pergi dari sini. Jangan halangi jalanku. Menghambatku menemui Tuan Tua Chen. Song Yian, aku sudah tak terhitung berapa kali datang kemari. Membawa ketulusan, kerjasama, tapi selalu ditolak. Apa kemampuan yang kau punya? Hanya karena aku adalah ketua tim peneliti grup Meng yang sah. Aku punya hak untuk berdiri di sini. Kau jadi ketua tim peneliti. Aku tidak tahu cara apa yang kau pakai mendekati grup Meng. Oh, jika aku tahu kau punya hubungan dengan Meng Xiao, aku tidak akan melepaskanmu. Berhenti memfitnah orang. Haruskah aku mengingatkanmu? Memfitnah Direktur Meng. Apakah kau sanggup menanggung konsekuensinya? Halo Tuan Tua Chen, saya CEO Grup Shen. Tidak tertarik, kau boleh pergi. Tuan Tua Chen. Silakan masuk, mari kita mengobrol sambil minum teh. Tuan Tua Chen, jangan sampai Anda tertipu olehnya. Dia tidak tahu apa-apa. Bagaimana mungkin dia pantas bekerja sama dengan Anda? Benar sekali Tuan Tua Chen. Saya bisa membuktikannya. Dia tidak punya prestasi apapun. Mana mengerti soal penelitian ilmiah. Terus kenapa kalau berhasil mendekati Tuan Tua Chen, dia pasti tidak akan mendapatkan izin saya itu? Benar. Dia bahkan tidak mengerti data inti. Bagaimana bisa meyakinkan Tuan Tua Chen? Menurutku, paling-paling dia hanya minum teh lalu keluar. Benar, Tuan Tua Chen tidak mungkin memberikan berkas izin sepenting ini kepada orang awam. Huaishen, tenang saja. Kita pasti akan membuat Tuan Tua Chen tahu apa itu kemampuan penelitian yang sebenarnya. Bibi Fuyao, aku merasa sangat tidak enak badan. Berisik sekali. Hanya tahu, cari alasan, cepat selesaikan latihanmu. Ayah, aku merasa sangat sakit. Shen Weiwei, jika kau berani pada ayahmu bicara buruk tentangku, aku... Song Yian, apakah Wei Wei pergi ke tempatmu? Wei Wei, tidak ada di sini. Ada apa? Ada apa? Wei Wei menghilang. Gunakan semua sumber daya. Cari di seluruh kota satu yang bernama gadis kecil Shen Weiwei, 6 tahun. Sekitar villa keluarga Shen. Prioritaskan pemeriksaan. Dalam setengah jam harus ditemukan. Direktur Meng, orangnya sudah ketemu, tapi sekarang kondisinya kurang baik.
Mama. Wei Wei. Mama, aku sangat merindukanmu. Ayah tidak baik padaku. Bibi Fuyao juga memarahiku. Dia bahkan mencubitku. Song Yi-an, apa kamu sudah gila? Beraninya kamu memukulku. Jika Huai Shen tahu, dia tidak akan melepaskanmu. Fuyao, kamu menindas putriku. Memberimu satu tamparan, itu masih terlalu ringan. Itu karena dia sendiri malas latihan. Sengaja jatuh, melukai dirinya sendiri. Tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak semudah itu dibodohi, seperti Shen Huai Shen. Hari ini, akan kubuat kamu tahu, akibat dari menindas putriku. Huai Shen. Dia memukulku begitu masuk. Dia juga memfitnahku. Bilang aku menindas Wei Wei. Song Yi-an, kita sudah bercerai. Aku bersama wanita. Manapun. Itu bukan urusanmu. Kau berakting seperti ini sekarang. Hanya ingin menahanku. Aku beritahu kau, itu tidak mungkin. Shen Huai Shen. Wei Wei ditindas olehnya sampai begini. Kau malah masih melindunginya. Ayah, Bibi Fuyao memarahiku, juga mencubitku. Dia bahkan tidak membiarkanku meneleponmu. Huai Shen, kau yang paling mengenalku. Kau tahu betapa aku menyayangi Wei Wei. Kau tahu itu? Bagaimana mungkin aku padanya melakukan hal seperti itu? Wei Wei jangan nakal. Bibi Yao Yao sangat menyukaimu. Mana mungkin menindasmu? Apa ibumu yang menyuruhmu bicara begitu? Aku rasa kau hanya di tempat Tuan Tua Chen tidak mendapatkan kontrak izin. Tahu dirimu bukan orang yang ahli dalam penelitian. Makanya kau membujuk Wei Wei untuk berakting seperti ini. Ingin kembali ke keluarga Shen. Jadi Nyonya Shen kan? Aku tidak seperti kau yang pecundang. Ini tidak mungkin. Membiarkan wanita licik Fuyao tetap di sisimu. Kau begitu bodoh. Grup Shen, cepat atau lambat akan hancur. Aku tidak akan membiarkan Wei Wei tetap bersamamu lagi. Wei Wei, ikutlah dengan ayah. Aku mau. Mama, ayah jahat. Baik. Kau tidak mau ikut kan? Aku anggap tak punya putri sepertimu. Mama, apakah ayah takkan menginginkanku lagi? Wei Wei, nanti ada Mama di sini. Mama akan selalu menemanimu. Apa sebenarnya taktik yang Song Yi-an gunakan? Tuan Tua Chen, orang yang sulit, ternyata bisa membuatnya mendapatkan izin sah. Pihak Leng Ying masih belum ada kabar. Tanpa Leng Ying sebagai kartu as, bagaimana aku bersaing dengan grup Meng? Bagaimana ini mungkin terjadi? Bagaimana dia bisa meneliti teknologi semacam ini? Ini pasti berita bohong. Mana mungkin Song Yi-an punya kemampuan seperti itu? Pasti grup Meng hanya ingin mempopulerkan Song Yi-an sengaja membuat berita palsu. Kalaupun itu memang benar, itu pasti karena dia mencuri. Hasil kerja keras orang lain. Semakin tinggi dia dipuji sekarang, semakin sakit dia akan jatuh. Saat waktu itu tiba nanti, dia pasti akan tetap sama, kembali dan memohon padaku. Zhang Qiang, sekarang ada sebuah peluang untuk mengubah nasibmu, mau melakukannya atau tidak sama sekali. Selama aku bisa membuat Song Yi-an, wanita itu nama hancur. Meski harus menyinggung grup Meng, aku rela. Katakan saja, apa yang harus aku lakukan? Guru Song, ada masalah. Ada apa? Zhang Qiang menyebar fitnah di internet. Bilang Anda melakukan plagiat atas karyanya. Sekarang di internet, semua orang menghujat Anda.
hanya si badut saja. Cari perhatian dengan fitnah. Menggunakan cara rendahan seperti ini. Ingin menghancurkanku? Mimpi saja. Grup Meng tidak takut pada si badut. Selama kau bicara, aku pasti akan membuat orang-orang yang memfitnahmu ini membayar harganya. Biarkan saja dulu. Semakin besar keributan mereka, pertunjukannya akan semakin menarik. Lalu apa yang ingin kau lakukan? Bantu aku mengadakan konferensi pers. Aku ingin semua orang tahu. Leng Ying telah kembali. Nyonya Song Yian, rumor mengatakan Anda melakukan plagiat data inti milik Tuan Zhang Qiang demi hasil penelitian hari ini. Bagaimana tanggapan Anda mengenai hal ini? Ada yang bilang Anda mengandalkan koneksi Profesor Meng untuk masuk ke tim penelitian. Apakah itu benar? Benar atau salah? Pada saatnya nanti, saat aku menunjukkan buktinya, semua orang akan tahu. Profesor Meng adalah guru saya. Saat bergabung dengan tim, dialah yang merekomendasikan saya. Tapi pencapaian saya hari ini adalah berkat usaha saya. Satu kali demi satu kali percobaan. Bukan karena bantuan siapapun. Song Yian, berhenti bersikap tidak bersalah. Satu pendatang baru, berani-beraninya bicara besar, mengandalkan kemampuan. Kau dapat hasil ini, bakat data milikku, itu hasil begadangku. Kerja keras yang kubuat. Tapi dengan satu kata, kau klaim itu milikmu. Sungguh tak tahu malu. Omong kosong. Bilang aku curi datamu. Kalau kau hebat, tunjukkan buktimu itu. Jika tidak bisa, jangan mengamuk di sini. Data-data itu tertinggal di grup Meng, tapi aku sangat yakin data yang kau pakai pasti milikku. Kalau tidak, satu pendatang baru. Mana punya kemampuan ini? Apa yang kubuat? Denganmu? Dengan yang di grup Meng. Tak ada urusan sama sekali. Kau bilang tidak ya? Kalau begitu beri bukti. Mana buktinya? Bukti? Tentu saja aku punya. 1. Adalah milik Zhang Qiang. Data publik di grup Meng. 1 lagi. Dari awal eksperimenku hingga catatan lengkapnya, kalian bisa bandingkan. Proyek riset grup Meng, dari awal sampai sekarang, tak pernah memakai apapun dari datanya. Tidak. Ini tidak mungkin. Bahkan jika kau bisa buktikan tak pakai datanya, lalu apa gunanya? Kemungkinan besar itu dari Profesor Meng. Kau bilang buat sendiri. Aku tak percaya. Kak Huaishen benar sekali. Lagi pula, Song Yian selain bergantung pada pria, bisa apa lagi? Tanpa dukungan grup Meng. Kau bisa sampai di posisi ini. Nona Fu, kau bersusah payah, fitnah aku melakukan plagiat. Aku akan penjarakanmu. Untuk Direktur Shen, pergilah ke rumah sakit, periksa otak bodohmu yang dipermainkan Fu Yao dalam genggamannya. Aku sungguh buta, sampai menyukai si bodoh ini. Kau ini, kenapa menyentuh hal yang bukan milikmu? Kita menikah 7 tahun, orang seperti apa kau? Apa aku tidak tahu? Aku sarankan kau, lepaskan riset itu. Sadarlah. Tentu saja kau tahu. Dari awal hingga kini, kau tidak pernah benar-benar melihatku. Selama 7 tahun ini, yang kau butuhkan hanyalah satu orang yang mencuci memasak, pengasuh gratis pembersih rumah, dan bukanlah seorang istri dengan mimpi sains. Dulu, demi dirimu, aku melepas identitas Leng Ying, melepaskan segalanya. Tapi mulai sekarang, aku akan pakai Song Yian, nama ini, untuk melangkah jauh. Ya ampun, dialah sang ilmuwan jenius Leng Ying. Bohong, teruslah berbohong. Aku tak percaya kau Leng Ying. Dia, tentu saja Leng Ying. Dia adalah murid paling berbakat dan cerdas yang pernah kuajar. Demi menikahimu, aku melepaskan kesempatan studi lanjut. Nama Leng Ying ini juga kutinggalkan sepenuhnya. Guru, maafkan aku tak seharusnya demi pria melepaskan mimpiku. Shen Huaishen,
Awalnya aku ingin memakai nama Song Yian untuk memulai hidup yang baru. Tapi kemudian aku menyadari ada beberapa hal yang tidak perlu disembunyikan. Adapun hal yang membuatmu menyangkal segalanya, itu bukanlah karena Song Yian, melainkan karena jauh di lubuk hatimu. Kau merasa wanita seharusnya hanya mengurus keluarga. Karena itulah, kau tidak pernah melihat diriku sebagai Leng Ying. Wah, Mama, Ibu hebat sekali. Ternyata Ibu adalah seorang ilmuwan yang sangat hebat. Yian. Ah, tidak. Leng Ying. Aku minta maaf padamu. Kumohon beri aku satu kali kesempatan lagi. Perusahaan tidak bisa tanpamu. Dan aku juga tidak bisa hidup tanpamu. Kak Yian, maafkanlah Huai Shen. Dia sudah mengakui kesalahannya. Lihatlah, Wei masih sangat kecil. Shen Huaishen, yang kau sesali bukanlah kehilangan diriku, melainkan menyesal kehilangan Leng Ying si pohon uang ini. Kau ingin aku kembali menjadi pion gratismu. Tahu malulah. Sampai sekarang pun kau masih saja berpura-pura. Kau memanfaatkan apa yang disebut hubungan dengan Leng Ying untuk mempermainkan Shen Huaishen. Didekati olehmu. Membuatku merasa sangat sial. Fu Yao. Ternyata kau selalu membohongiku. Huai Shen, aku melakukan ini demi dirimu. Aku hanya terlalu mencintaimu. Istri. Aku salah. Fu Yao yang membohongiku. Kumohon, demi Wei Wei, beri aku satu kali kesempatan. Istri. Istri. Fu Yao, Zhang Qiang, kalian menyebar rumor, merusak reputasi grup Meng. Aku pasti akan membuat kalian membayar harganya. Huai Shen, selamatkan aku. Kau bilang kau akan selalu melindungiku. Bawa pergi. Jangan. Huai Shen. Jangan. Huai Shen. Meng Xiao. Selamat Direktur Shen. Kurang dari 3 menit, saham grup Shen menguap 30%. Aku yakin grup Shen akan segera dari dunia ini, menghilang. Istri, selamatkan aku. Istri. Berhenti. Siapa yang menyentuh barang kami? Song Yian, kau gila. Ini barang keluarga Shen. Apa hakmu memindahkannya? Shen Huaishen dulu, modal awal usaha. Aku investasi pakai bonus riset. Pila ini, aku beli pakai royalti. Sekarang, aku hanya mengambil kembali semua milikku. Dasar kamu wanita tak tahu budi. Keluarga Shen sudah membesarkanmu bertahun-tahun ini. Beraninya kamu datang merebut barang. Membesarkanku. Selama ini, berapa banyak pengorbananku untuk grup Shen? Apa kalian tidak sadar? Cepat kemasi barang-barang kalian dan pergi dari rumahku. Huai Shen, Song Kakak. Yian wanita rendah itu. Ibu, keluarga Shen sudah bangkrut. Ibu, Istri, aku tahu aku salah. Mari kita mulai dari awal lagi. Tanpamu, aku bukan apa-apa. Istri, kumohon maafkan aku. Shen Huaishen, hatiku saat kamu satu kali demi satu kali menyakitiku sudah mati. Mulai sekarang, dalam hidup Song Yian, takkan pernah ada kamu lagi. Seumur hidup, aku tak ingin melihatmu lagi. Istri, Ais,